Di sebuah desa kecil di pinggiran Malang, berdiri sebuah warung rawon sederhana. Meski bangunannya terbuat dari kayu tua dengan dinding anyaman bambu, warung ini selalu dipenuhi pelanggan. Aromanya menggoda dan rasanya konon tak tertandingi. Namun, di balik kesuksesan warung ini, tersimpan sebuah rahasia kelam yang mencekam, yang berkaitan dengan dunia mistis dan tumbal manusia. Warung rawon ini awalnya biasa saja, tak berbeda dengan warung-warung lain di daerah itu. Namun, beberapa tahun lalu, pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Raji, tiba-tiba menjadi terkenal karena masakannya. Orang-orang dari luar desa mulai berdatangan untuk mencicipi rawon legendarisnya. Dalam waktu singkat, Pak Raji mampu memperluas warungnya dan membeli tanah di sekitar desa. Keberhasilannya terasa seperti keajaiban. Namun, para tetangga yang memperhatikan perubahan itu mulai merasa ada yang aneh. Pak Raji yang sebelumnya hidup sederhana mendadak memiliki kekayaan yang luar biasa. Ia membeli mobil baru, memperbaiki rumah, dan sering terlihat memakai perhiasan emas yang mencolok. Bahkan, anak-anaknya tiba-tiba bisa sekolah di kota besar. Kejadian-kejadian aneh mulai tercium oleh para warga ketika mereka melihat aktivitas Pak Raji di malam hari. Setiap malam Jumat Kliwon, ia terlihat meninggalkan rumahnya dengan membawa sesajen. Sesajen itu terdiri dari berbagai benda yang tidak biasa, nasi tumpeng dengan lauk ayam kampung, bunga mawar merah dan putih, dupa, serta kepala kambing yang baru saja dipotong. Semua barang ini dibawa dengan hati-hati menggunakan nampan anyaman bambu yang ditutupi kain putih. Namun, usaha Pak Raji untuk menyiapkan sesajen ini tidaklah mudah. Ia harus mencari kepala kambing dari pasar tertentu yang hanya buka menjelang tengah malam. Konon, kambing yang digunakan harus memiliki ciri khas khusus. Bulunya hitam pekat tanpa sedikit pun warna lain, dan matanya harus terlihat hidup. Pak Raji sering menghabiskan waktu berjam-jam mencari kambing yang sesuai kriteria tersebut. Jika tidak menemukan di pasar lokal, ia bahkan rela pergi ke kota terdekat untuk mencarinya. Selain itu, bunga mawar yang digunakan juga harus segar dan dipetik sebelum matahari terbit. Untuk mendapatkan bunga ini, Pak Raji bekerja sama dengan seorang petani bunga di desa sebelah. Petani tersebut menyimpan cerita bahwa Pak Raji selalu meminta bunga yang belum tersentuh embun pagi, sesuatu yang dianggap tidak biasa dan menyulitkan karena harus memetik bunga di tengah malam. Lokasi ritual Pak Raji semakin menambah kengerian. Ia selalu menuju ke sebuah hutan kecil di ujung desa yang dikenal sebagai tempat keramat. Hutan itu terhubung dengan legenda lokal yang menyebutkan bahwa tempat tersebut adalah gerbang menuju Alas Purwo, hutan magis yang dianggap sebagai pusat dunia gaib di Jawa Timur. Jalan menuju hutan ini gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan. Pak Raji harus melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon beringin besar, dengan akar-akar menggantung seperti tangan makhluk gaib. Ritual dimulai sekitar pukul 11 malam dan berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Warga yang pernah melihat dari kejauhan menggambarkan suasana mencekam. Pak Raji biasanya duduk bersila di tengah lingkaran yang dibuat dari bunga mawar dan taburan beras kuning. Ia menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tebal dengan aroma yang tajam dan menusuk hidung. Sesajen diletakkan di depannya, dan ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti mantra. Suaranya pelan, tetapi menggema di keheningan malam, seolah-olah diperkuat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah ritual, angin kencang sering tiba-tiba berhembus, meskipun malam itu tampak tenang. Beberapa warga yang mencoba mengintip mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Pak Raji, mengawasinya dari dekat. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar, dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Salah satu saksi paling terkenal dari ritual ini adalah Embo Surti, seorang perempuan tua yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Raji. Suatu malam, rasa penasaran membuat Embo Surti mengikuti Pak Raji secara diam-diam. Ia membawa lampu minyak kecil untuk menerangi jalannya. Namun, semakin dalam ia masuk ke hutan, suasana menjadi semakin aneh. Suara binatang malam mendadak hilang,
digantikan oleh suara langkah kaki berat yang tidak berasal dari Pak Raji. Embo Surti bercerita bahwa ia melihat Pak Raji duduk bersila di depan sebuah batu besar yang ditutupi lumut yang diyakini sebagai tempat keramat. Di atas batu itu, Pak Raji meletakkan sesajennya dan mulai berbicara dengan suara lirih. Namun, yang membuat bulu kuduk Embo Surti merinding adalah suara lain yang terdengar. Suara berat yang menjawab doa Pak Raji. Suara itu tidak berasal dari manusia. Ketika Embo Surti mencoba mendekat, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin yang sangat dingin dan lampu minyak yang dibawanya padam. Dalam kegelapan, ia melihat sepasang mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Embo Surti ketakutan dan berlari pulang tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ia jatuh sakit dan tidak keluar rumah selama seminggu. Setelah setiap ritual, suasana di sekitar warung Pak Raji menjadi semakin aneh. Beberapa warga melaporkan mendengar suara tangisan perempuan dari dalam hutan, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ada juga yang melihat sosok bayangan melayang-layang di atas pohon beringin di dekat lokasi ritual. Pak Raji sendiri sering terlihat murung setelah kembali dari hutan. Wajahnya pucat dan matanya seolah menyimpan ketakutan yang mendalam. Namun, keesokan harinya, warungnya selalu dipenuhi pelanggan dan aroma rawon yang kuat kembali menarik orang-orang untuk datang. Keberhasilan ini terus berlangsung, tetapi desas-desus tentang tumbal dan pesugihan semakin tak terbendung. Warung rawon Pak Raji menjadi semakin terkenal. Anehnya, meski pelanggan terus berdatangan, stok bahan baku seperti daging dan rempah-rempah di warungnya seolah tak pernah habis. Beberapa orang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka mengatakan bahwa rasa rawon Pak Raji terlalu sempurna, seolah-olah ada bumbu rahasia yang tidak berasal dari dunia ini. Beberapa pelanggan juga mengaku mengalami kejadian aneh setelah makan di warung tersebut. Salah seorang pelanggan, Pak Dino, bercerita bahwa setelah makan di sana, ia bermimpi didatangi sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya tajam dan berkata, "Rasakan apa yang kau makan." Pak Dino terbangun dengan tubuh penuh keringat dan demam tinggi selama beberapa hari. Warung rawon Pak Raji menjadi semakin terkenal. Anehnya, meski pelanggan terus berdatangan, stok bahan baku seperti daging dan rempah-rempah di warungnya seolah tak pernah habis. Beberapa orang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka mengatakan bahwa rasa rawon Pak Raji terlalu sempurna, seolah-olah ada bumbu rahasia yang tidak berasal dari dunia ini. Selain itu, suasana warung itu sendiri menimbulkan kesan aneh bagi beberapa pengunjung. Lampu di dalam warung selalu redup, memberikan nuansa yang sedikit suram meskipun di siang hari. Beberapa pelanggan melaporkan merasakan hawa dingin yang tak wajar ketika berada di dalam warung, terutama saat mereka duduk di kursi-kursi kayu di sudut ruangan. Ada juga yang mengaku mendengar bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara perempuan menangis, meski tak ada siapapun yang melihatnya. Beberapa pelanggan yang sering makan di warung Pak Raji juga mulai mengalami kejadian aneh. Salah seorang pelanggan, Pak Dino, bercerita bahwa setelah makan di sana, ia bermimpi didatangi sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya tajam dan berkata, "Rasakan apa yang kau makan." Pak Dino terbangun dengan tubuh penuh keringat dan demam tinggi selama beberapa hari. Lain halnya dengan Bu Lilis, seorang pedagang pasar yang sering sarapan di warung itu sebelum berjualan. Suatu malam, ia bermimpi dirinya berada di tengah hutan dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara-suara aneh yang menyerukan namanya. Ketika ia terbangun, ia merasakan tubuhnya lemas dan sulit bergerak, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani makan di warung Pak Raji. Keanehan di warung Pak Raji mencapai puncaknya dengan serangkaian kematian misterius. Korban pertama adalah Rina, anak sulung Pak Raji. Rina yang dikenal ceria dan sehat tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya terbujur kaku dengan mata terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Lebih aneh lagi, di sekeliling tubuhnya
ditemukan bunga mawar merah yang berserakan, padahal tidak ada seorang pun yang meletakkannya. Setelah kematian Rina, kabar bahwa ia menjadi tumbal dari perjanjian pesugihan Pak Raji mulai beredar luas di desa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di depan rumah Pak Raji pada malam kematian Rina. Bayangan itu hanya diam, tetapi aura menakutkan yang dipancarkannya membuat siapapun yang melihatnya merasa mual dan ketakutan. Tak lama setelah itu, seorang pelanggan tetap warung Pak Raji bernama Bu Marni meninggal dunia dalam kondisi serupa. Bu Marni adalah pelanggan setia yang hampir setiap hari makan rawon di sana. Pada malam sebelum kematiannya, Bu Marni bercerita kepada tetangganya bahwa ia sering merasa diawasi oleh sesuatu saat makan di warung. Kematian Bu Marni semakin memperkuat kecurigaan bahwa warung Pak Raji memang terkait dengan hal-hal gaib. Korban berikutnya adalah Bu Sarti, istri Pak Raji sendiri. Ia ditemukan meninggal di dapur dengan kondisi yang sangat mengerikan. Wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Di sekeliling tubuhnya, ditemukan noda darah yang membentuk pola aneh, seperti simbol-simbol gaib yang tidak dimengerti oleh siapapun. Warga yang pertama kali menemukan tubuh Bu Sarti mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam dapur sebelum akhirnya memutuskan masuk. Kematian Bu Sarti membuat Pak Raji akhirnya mengakui segalanya. Ia bercerita bahwa perjanjian pesugihan yang dilakukannya membutuhkan tumbal manusia setiap beberapa tahun sekali. Awalnya, tumbal diambil dari pelanggan warungnya, tetapi ketika waktu semakin dekat dan penagih datang, ia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan anggota keluarganya sendiri. Pak Raji duduk di ruang tamu rumahnya yang suram. Cahaya redup dari lampu minyak berkelip-kelip menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Beberapa tetua desa dan tokoh masyarakat duduk di sekelilingnya. Wajah mereka serius dan penuh kecurigaan. Suasana di ruangan itu terasa berat, seolah-olah udara dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Raji, semua orang di desa ini ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di warungmu? Kenapa begitu banyak kejadian aneh? Dan kenapa keluargamu sendiri menjadi korban? Tanya Pak Lurah dengan suara tegas, namun tidak menyembunyikan nada takut. Pak Raji mengangkat wajahnya. Matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dia menarik napas panjang, seolah-olah mencari kekuatan untuk berbicara. Suasana di ruangan itu semakin tegang, dan hanya suara angin malam yang terdengar dari luar. Aku tidak punya pilihan, kata Pak Raji akhirnya, suaranya gemetar. Semua ini dimulai 5 tahun yang lalu, ketika aku berada di ambang kebangkrutan. Pak Raji menceritakan bagaimana ia pertama kali terjerat dalam perjanjian pesugihan. Saat itu, warung rawonnya hampir bangkrut. Penghasilan tak cukup untuk memberi makan keluarganya, dan utang menumpuk. Dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius di pasar malam. Lelaki itu, yang mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat kayu, menawarkan solusi yang terdengar seperti mimpi, kekayaan instan. Dia bilang aku hanya perlu melakukan satu hal, kata Pak Raji, matanya mulai basah. Memberikan sesajen dan melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon di hutan keramat. Awalnya, ritual itu terasa sederhana. Pak Raji hanya perlu membawa nasi tumpeng, bunga, dan kepala kambing sebagai persembahan. Namun, setelah beberapa bulan, lelaki misterius itu muncul kembali dalam mimpinya. Kali ini dengan permintaan yang jauh lebih menyeramkan. Dia bilang, jika aku ingin kekayaanku bertahan, aku harus memberikan lebih. Pak Raji melanjutkan, suaranya bergetar. Tumbal manusia. Selama bertahun-tahun, Pak Raji mengikuti perintah itu. Korban pertamanya adalah seorang pelanggan warung yang sering makan sendirian di sudut ruangan. Pria itu ditemukan meninggal di rumahnya beberapa hari kemudian dengan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Pak Raji merasa bersalah, tetapi ia juga terkejut ketika warungnya tiba-tiba ramai dikunjungi pelanggan. Keuntungan berlipat ganda dan hidupnya berubah. Namun, ritual itu tidak berhenti di situ. Setiap beberapa tahun,
Penagih dari dunia lain datang menuntut tumbal berikutnya. Pak Raji mencoba mengorbankan pelanggan lain, tetapi semakin lama, korbannya semakin dekat dengan dirinya sendiri. Ketika ditanya bagaimana ia bisa yakin bahwa ritual itu benar-benar membawa kemakmuran, Pak Raji mengungkapkan detail yang mengejutkan. Setiap kali aku mengorbankan seseorang, aku menemukan sesuatu di dapur warungku keesokan paginya. Daging segar. Aku tahu itu bukan daging biasa, tapi aku tidak berani menanyakannya. Pengakuan ini membuat semua orang di ruangan itu bergidik. Mereka teringat tentang rasa rawon yang terlalu sempurna dan keanehan lain di warung tersebut. Beberapa pelanggan yang sebelumnya memuji warung itu tiba-tiba merasa mual, membayangkan apa yang mungkin telah mereka makan. Pak Raji juga menceritakan tentang teror yang dialami keluarganya. Rina, anak sulungku, mulai sering bermimpi buruk. Dia bilang ada sosok tinggi besar yang berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Hanya diam menatapnya. Aku tahu itu adalah peringatan, tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Rina adalah korban pertama dari keluarga Pak Raji. Setelah kematiannya, istri Pak Raji, Bu Sarti, mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdialog dengan seseorang yang tidak terlihat. Malam sebelum ia ditemukan meninggal, Bu Sarti mengatakan sesuatu yang membuat Pak Raji merinding hingga kini. Dia bilang, "Aku melihat mereka, Raji. Mereka ada di dapur, menunggumu." Setelah pengakuan Pak Raji, beberapa warga desa memberanikan diri untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Seorang pemuda bernama Seno mengaku pernah melihat bayangan hitam besar melintas di dalam warung saat ia sedang makan. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tetapi ia merasakan tatapan yang menembus jiwanya. Saat itu, aku merasa seperti ada yang menghisap energiku, kata Seno. Aku tidak pernah kembali ke sana lagi. Pelanggan lain, Bu Lestari, menceritakan tentang mimpi yang dialaminya setelah makan di warung tersebut. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang tampak seperti memiliki mata. Ia mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya, dan ketika ia menoleh, ia melihat wajah Bu Sarti, pucat dan menyeramkan, menatapnya dari balik pohon. Setelah pengakuan itu, Pak Raji meninggalkan desa bersama anak-anaknya yang masih hidup. Warung rawon itu dibiarkan kosong, tetapi cerita tentangnya terus menghantui warga. Beberapa orang yang penasaran mencoba masuk ke dalam warung, hanya untuk lari ketakutan setelah mendengar suara langkah kaki dan bisikan dari dapur. Warga desa akhirnya sepakat untuk menutup warung itu selamanya. Mereka memasang papan kayu di pintu dan jendela, tetapi teror tidak berhenti di sana. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa orang melaporkan melihat sosok hitam besar berdiri di depan warung, hanya dia mengawasi desa. Hingga kini, warung rawon Pak Raji menjadi legenda lokal yang penuh kengerian, mengingatkan semua orang tentang bahaya mengorbankan moral demi kekayaan duniawi. Warung rawon Pak Raji kini terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar. Meski sudah lama ditinggalkan, beberapa warga masih mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung, seperti suara sendok yang beradu dengan piring atau aroma rawon yang tiba-tiba tercium di malam hari. Cerita tentang Pak Raji dan warung rawonnya menjadi legenda kelam di desa tersebut. Banyak yang menjadikannya pelajaran untuk tidak tergoda mencari kekayaan instan melalui jalan mistis. Namun, bagi mereka yang percaya, warung itu tetap menjadi tempat angker yang menyimpan jejak perjanjian dengan dunia gaib. Cerita ini menjadi pengingat bahwa apapun bentuk kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan selalu membawa bayaran yang sangat mahal. Hanya usaha keras dan jalan yang benar yang akan membawa keberkahan sejati.